أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang sampai dengan saat ini terus Allah berikan kepada kita, tidak pernah berhenti walaupun sesaat sepanjang hidup kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur, dan juga kita berdoa kepada Allah diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar, sosok yang agung dan sempurna yang kelak akan menolong kita di yaumil akhir dengan syafaatul uzmanya insyaallah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah mudahkan kita kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita semua, kajian online, yang mana adalah salah satu bagian kita sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah terus untuk melaksanakan ilmi semaksimal mungkin kapanpun dan dimanapun. Dan alhamdulillah di tengah suasana hiruk pikuk ya luar biasa, semalam kemarin pergantian tahun ramai sekali, tidak menyurutkan semangat, tidak menyurutkan giroh kita untuk terus haus akan ilmu, untuk terus haus akan inspirasi-inspirasi yang insya Allah bisa kita dapatkan melalui kegiatan-kegiatan talabul ilmi ini, yaitu inspirasi-inspirasi ilmu keislaman, yang semoga dengan bertambahnya ilmu kita senantiasa kita terus menambah motivasi untuk beramal, dan juga wasilah meningkatnya pula keimanan takwan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan bahas bersama guru kita Bapak Ustadz Atian adalah masih tetap melanjutkan kajian tafsir Quran kita ya, yaitu surat Al-Fatihah yang senantiasa kita hafal, kita amalkan minimal 17 kali dalam sehari, dan insya Allah lebih dari itu ya insya Allah. Dan insya Allah akan kita dengarkan kembali, kita simak kembali apa yang akan oleh Ustadz terkait apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Saya masih ingat pada pertemuan sebelumnya adalah kita membahas ayat Maliki Yaumiddin, ayat yang sangat luar biasa sekali. Kemarin saya masih ingat mencoba untuk meng-flashback kembali, disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz bahwa ayat tersebut adalah menyampaikan kepada kita untuk mengingatkan setiap amal yang kita lakukan, setiap aktivitas kita lakukan, sehingga kita ingat bahwa itu akan ada balasannya, yang akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu juga menyiratkan bahwa Allah sungguh Maha Adil, karena tidak semata-mata Allah menyampaikan ayat tersebut kecuali untuk mengingatkan kita bahwa setiap kejahatan, kebaikan juga tentunya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Seandainya Allah tidak menyampaikan bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan, tentu akan sangat nyaman sekali orang-orang yang tidak beriman dan juga yang melakukan amal-amal jelek selama kehidupannya di dunia, dan ketika dia meninggal begitu saja dan selesai sampai di sana, tentu tidak seperti itu. Allah Maha Adil, dan Allah telah menyampaikan kepada kita sebagai pedoman bahwa apapun yang akan kita lakukan di dunia ini kelak akan mendapatkan balasannya di yaumil akhir nanti. Dan pada malam hari ini insya Allah Pak Ustadz kita samina wa ata'na
apakah akan di Maliki Yaumiddin masih tetap akan ada yang dikaji atau kita akan ke ayat selanjutnya. Insya Allah kami akan selalu mendengarkan curahan ilmu dari guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Adnan Ali. Juga terima kasih pada Ustadz telah hadir pada malam ini. Syukuran Ustadz, jazakallahu khairan. Semoga senantiasa sehat selalu, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada para jamaah sekalian, hatur nuhun atas keistiqomahannya. Alhamdulillah Masjid Asyifa senantiasa memberikan manfaat dan keberkahan, semoga insya Allah melalui kajian ilmu yang kita laksanakan setiap hari. Baik, langsung saja dimulai, siapkan catatannya, mushaf Quran barangkali, dan nanti akan ada beberapa poin yang mungkin akan kita catat dan akan kita pertanyakan pada sesi diskusi nanti. Baik, langsung saja pada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Adnan Ali Dai, waktu dan medianya kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawalah. Raditu billahi rabba, wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, rahimahullah. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di Quran Surat Al-Fatihah. Tadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa kita sudah sampai pada ayat Malik Yaumiddin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagian yang terpenting saya pikir dalam suratul Fatihah, ya, yaitu pada ayat Iyyaka na'budu, karena ini akan mempertegas sekali prinsip kita sebagai seorang mukmin bahwa hidup kita semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, ya. Jadi sebagaimana yang sering kita diingatkan oleh Quran surah Al-An'am 162 yang boleh jadi juga menjadi pilihan kita dalam doa iftitah, ya, salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya merupakan bagian dari kehidupan kita, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Yang sangat menarik di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan di dalam ayat Iyyaka na'budu, kalau kita perhatikan dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu berbicara tentang Allah dalam mempergunakan domir kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga itu artinya yang tidak hadir bersama kita. Itu dia, mereka, gitu kan. Kalau banyak itu ya. Sementara di dalam ayat Iyyaka na'budu justru kata ka, iyyaka, hanya kepadamu, itu dari kata domir dari kata anta, engkau, kamu adalah pihak kedua yang sedang kita ajak bicara. Nah, ini ya, jadi di ayat ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengalihkan sesuatu yang tadinya gaib, ya, seakan-akan sekarang hadir di hadapan kita. Jadi pada saat kita membaca Iyyaka, hanya kepadamu, mu itu anta, engkau, ya, itu pihak kedua yang sedang berhadapan dengan kita. Jadi Allah ingin meyakinkan kepada kita sekalian bahwasanya kita harus bisa menghadirkan Allah itu seakan-akan ada di hadapan kita. Ini luar biasa ya. Kalau Quran Surat Al-Fatihah lalu kita baca setiap hari dalam sholat, minimal ya dalam sholat kita baca. Jadi pada saat sholat itu kita hadirkan, saat kita yakinkan
seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Jadi kalau Allah ada di hadapan kita, layakkah kalau kemudian pikiran kita malah menerawang kemana-mana, lalu antara bacaan dan pikiran dan hati tidak sinkron gitu ya. Jadi Allah menghendaki dengan itu, yakinkan bahwa sesungguhnya Allah itu ada di hadapan kita. Jadi kalau kita bicara ada dua penglihatan yang bisa dilakukan oleh manusia itu. Jadi ada penglihatan dengan mempergunakan indera penglihatan mata, ya. Itu, dan ada penglihatan yang kita sebut dengan penglihatan mata hati gitu. Mata hati. Kalau penglihatan mata, itu mata kita melihat sesuatu yang nyata di hadapan kita. Nah, kita bisa melihatnya. Tetapi sesuatu yang tidak nyata, yang gaib, itu nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi bisa dilihat oleh mata batin. Jadi kita meyakini sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata, seolah-olah kita melihatnya. Kita seolah-olah melihatnya langsung dengan mata. Jadi keyakinan kita kepada Allah yang gaib, yang tidak bisa terekam oleh indera kita, nggak bisa terlihat oleh mata, nggak bisa terdengar, nggak bisa teraba, nggak bisa terasa, itu harus kita hadirkan dalam hati kita, seolah-olah kita melihat Allah itu nyata ada di hadapan kita. Ini memang ya itulah keimanan ya, keimanan kita. Mari kita lihat sekarang suatu ketika di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim diantaranya. Suatu ketika para sahabat termasuk Umar bin Khattab itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu mereka mengisahkan bainama nahnu inda Rasulullah SAW zata yaum, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, lalu tiba-tiba muncullah seorang pria. Digambarkan dalam hadis itu sadid wa yadus siap. Jadi dia berpakaian warna serba putih yang sangat bersih. Jadi wa syadid sawadus sya'ar. Ya, pria itu berambut hitam yang sangat hitam gitu. Jadi sangat, jadi kelihatan seperti masih sangat muda gitulah gitu, mungkin penampilannya itu. Dan dari penampilannya itu tidak nampak kalau dia tuh baru menempuh perjalanan yang sangat jauh gitu. Kenapa? Karena memang Umar dan para sahabat ini bingung siapa pria ini. Karena mereka tidak kenal, selama ini tidak mengenal. Kalau dia datang dari tempat yang jauh, ya tentu tidak berpenampilan seperti itu, mungkin pakaiannya formal gitu, rambutnya kusut, ya, terus dan seterusnya. Seperti layaknya orang kalau baru musafir dari tempat yang jauh. Umar terus memperhatikan sampai hatta jalasa ila Nabi SAW. Sampai pria itu kemudian duduk di samping Rasul, lalu kemudian menyandarkan kakinya itu ke kaki Rasulullah SAW. Lalu beliau, si pria ini, menaruh telapak tangannya itu di paha Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, si pria ini, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan pada saya, apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, al-Islam, antas pada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Jadi Islam itu, lalu Rasulullah menyebut rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Lalu pria itu kemudian mengatakan, shadaqta. Benar jawabanmu itu. Nah, ini membuat para sahabat semakin heran. Gitu. Membuat para sahabat semakin heran. Siapa sebenarnya pria ini? Pria yang tidak dikenal ini. Kok tiba-tiba dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah menjawab, beliau membenarkan jawaban Rasul. Kalau ada orang bertanya
lalu kemudian membenarkan jawaban yang ditanya. Ini artinya si penanya ini sedang menguji. Siapa gerangan laki-laki yang berani-beraninya menguji Rasulullah SAW. Tapi Umar dan para sahabat yang lain nggak berani bertanya. Mereka tetap saja diam. Sampai kemudian si pria itu kembali bertanya pada Rasul, Pak akhbirni anil iman. Katakan kepadaku apa yang dimaksud dengan iman. Lalu Rasul kemudian menjawab pertanyaan pria itu dengan menyebut rukun iman yang 6. Lalu ada lagi pertanyaan-pertanyaan Rasulullah SAW tentang pertanyaan yang diajukan pada Rasul tentang kiamat, dan tentang ciri-ciri kiamat, dan seterusnya. Termasuk salah satu pertanyaan si pria itu pada Rasul adalah ma wal ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ini bagian ini yang ingin kita garis bawahi dalam bahasan kita pada malam hari ini, di mana Rasulullah SAW menjawab al-ihsan. Ihsan itu anta'budallah, engkau mengabdikan diri kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini yang tadi saya katakan itu dengan iyyaka na'budu itu kita mengabdikan diri kepada Allah, lalu Allah pergunakan kata ka, domir kata ganti dari anta, engkau, yaitu pihak kedua yang artinya sedang berada di hadapan kita, yang sedang diajak bicara oleh kita. Nah itu, jadi seolah-olah Allah itu hadir bersama kita. Maka kata Rasul, ihsan itu engkau mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan Allah itu ada, engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya hadir di depan kita. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kamu tidak bisa melihatnya dengan mata, memang kita tidak pernah melihat dengan mata karena Allah itu zat yang maha gaib. Fa innahu yaraka, lalu yakinkanlah pada diri kita sesungguhnya Allah itu melihat itu. Jadi kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala itu hadir bersama kita, gitu. Bahkan Allah itu sangat dekat dengan hamba-hambanya yang soleh, lebih dekat daripada hamba itu dengan urat lehernya sendiri. Itu. Jadi ini yang harus kita, sehingga kita selalu merasa ada dalam pengawasan Allah. Kemanapun kita pergi, Allah ada bersama kita. Sehingga dengan keyakinan seperti ini tentu seseorang mukmin tidak mungkin dia berani melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, perbuatan yang dimurkai Allah, perbuatan maksiat. Dia bisa lepas dari pandangan orang lain, bisa lolos dari pengawasan orang lain. Tapi nggak mungkin seorang bisa lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sebenarnya, harus kita yakini di dalam hal ini ya. Oleh karena itu, ya dalam hidup ini kita harus selalu meyakini Allah itu selalu bersama kita, gitu. Walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan mata ini ya, karena Allah Maha Gaib, tetapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan keyakinan itu lewat mata hati kita, gitu. Keyakinan. Ini prinsip keimanan yang sangat sangat mendasar, gitu ya, yang kalau saja ini dimiliki oleh setiap mukmin, maka tentu diri dia akan selalu berusaha untuk berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan malu sekali kalau harus melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah di hadapan Allah yang menyaksikannya. Dan mari kita simak sebuah dialog antara Rasulullah SAW dengan seorang sahabat bernama Haris, yang terkait dengan masalah ini. Jadi suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Haris, dia masih waktu seorang pemuda, ya Haris, kaifa asbahta? Wahai Haris, bagaimana keadaanmu sekarang? Yang ditanya oleh Rasulullah tentu bukan keadaan kesehatannya, karena Haris ada di hadapannya dan tampak sehat. Jadi kita kadang-kadang suka bermujamalah kalau dalam bahasa Arab itu, jadi suka berbahasa basi. Ya. Gimana sehat terhadap seorang yang ada di hadapan kita, gitu, yang
sebenarnya sangat jelas kelihatan sehat, tapi itulah basa-basi kita. Alhamdulillah sehat. Ini kan juga termasuk kita saling mendoakan itu. Jadi, tapi yang ditanya oleh Rasul di sini bukan masalah kesehatan Haris, tapi bagaimana keadaan keimanannya. Jadi, maka Haris kemudian menjawab, qala asbahtu mu'minan haqqa. Sekarang ini alhamdulillah, kata Haris, saya sudah benar-benar beriman. Nah, ini ya jawaban Haris itu. Tentu ini jawaban yang sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jawaban itu belum memuaskan Rasul, gitu ya. Sehingga Rasul berkata, fanzur matakul, perhatikan apa yang kamu nyatakan barusan. Fa inna likulli qaulin hakikatan. Setiap pernyataan seseorang itu harus ada buktinya. Ya, kalau hanya mengatakan saya telah beriman, semua orang juga mampu. Gitu. Jadi bukti bahwa Anda itu sudah beriman itu apa? Ya. Fama hakikatul iman. Apa hakikat keimananmu? Ditanya seperti itu, maka Haris kemudian menjawab, hakikat keimanan saya Rasulullah SAW, azahtu nafsi anid dunia. Saya sudah hilangkan dunia dari kehidupan saya. Itu. Ini luar biasa ini jawaban ini ya. Harus kita juga garis bawahi ya. Azahtu nafsi anid dunia. Saya sudah hilangkan dunia dari kehidupan saya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah kita tidak boleh menikmati dunia ini, mengejar kenikmatan dunia ini? Tentu bukan itu. Artinya, Haris ingin mengatakan bahwa dunia sudah bukan tujuan hidup saya. Keimanan saya mengantarkan untuk meyakinkan diri saya dunia, kebahagiaan dunia bukan tujuan. Kita diingatkan dalam Quran surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat. Itu yang menjadi tujuan. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, kendati kita hidup ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka dunia, tapi jangan lupakan nasib dunia. Jadi andai kata kita mengejar akhirat itu juga sekaligus bisa menikmati dunia, alhamdulillah. Tapi kalau untuk mengejar akhirat, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala itu kita harus kehilangan dunia. Ya, kita siap kehilangan kenikmatan dunia karena itu bukan tujuan. Gitu. Jadi kita hanya akan mengejar kenikmatan dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita adalah menggapai ridha Allah. Jadi kalau kita bisa kaya dengan cara yang diridhoi Allah, kenapa tidak? Tapi kalau kita hanya bisa kaya dengan cara yang tidak diridhoi Allah, bahkan dimurkai Allah dengan berbuat maksiat, dengan menipu, dengan korupsi, nauzubillah, lebih baik kita tidak kaya. Karena kekayaan dunia bukan menjadi tujuan. Itu pertama ya. Karena saya menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia ini bukan tujuan. Maka kata Haris, fa'ashartu layali, maka saya sebagian dari malam saya bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang cukup berat ya. Cukup berat dikala orang menikmati saat tidur gitu di malam hari. Tapi seorang mukmin dia malah bangun meninggalkan kenikmatan duniawi dalam tidur yang gelap itu, dia bangun walaupun ngantuk dan sebagainya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala karena dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa azma'tu nahari, dan di siang hari saya merasakan haus, maksudnya dia melaksanakan saum sunnah. Jadi siangnya dia melakukan saum ya mungkin wallahu alam tidak dijelaskan itu saum apa yang beliau laksanakan, apakah Senin Kamis atau saum Daud atau dan sebagainya. Tetapi yang pasti di siang hari di luar saum yang diwajibkan beliau juga melakukan saum sunnah. Tapi yang lebih menarik lagi ini pernyataan Haris untuk menjawab pertanyaan Rasulullah SAW itu apa hakikat keimanan. Beliau mengatakan wa ka'anni anzuru arsa rabbi bariza. Lalu
saya bayangkan, nah ini, saya bayangkan seolah-olah aras Allah itu jelas nyata di hadapan saya. Saya bayangkan, ya memang nggak pernah kita bisa melihat aras Allah, tapi saya dibayangkan oleh Haris seolah-olah aras Allah itu nyata ada di hadapan. Lalu wa ka'anni anzuru ila ahli jannah fil jannah yal'amun. Lalu saya bayangkan juga seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan saya. Lalu saya bayangkan bagaimana nikmatnya ahli surga menikmati surga dan bagaimana beratnya orang-orang ahli neraka itu merasakan azab nerakanya. Itu hakikat keimanan Haris ketika beliau ditanya oleh Rasulullah apa bukti keimanan. Jadi begitu Haris menjawab ini, Rasulullah kemudian mengatakan, ya Haris, arif tafalzar. Sudah benar hakikat keimanan itu, pelihara dengan sebaik-baiknya. Kamu akan selamat dunia akhirat. Allahu Akbar. Jadi, kenapa tidak selamat? Dia selalu menghadirkan Allah itu ada di hadapannya. Dia selalu mencoba menghadirkan surga dan neraka itu seakan-akan dia melihatnya. Kalau saja setiap orang membayangkan ini dalam setiap apa yang akan dia lakukan, sebelum dia lakukan sesuatu dia bayangkan surga dan neraka, apa mungkin orang itu akan berbuat maksiat? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Yang pasti dia akan lakukan sesuatu yang bisa mengantarkan dia masuk surga. Karena untuk merasakan azab neraka jahanam bagi seorang mukmin, jangankan merasakan azabnya, baru membayangkan azab neraka seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran, sudah menggigil mungkin badannya. Nggak akan ada orang bisa tahan untuk membayangkan siksaan neraka jahanam seperti yang diungkap oleh Allah dalam Al-Quran. Apalagi untuk merasakan itu. Jadi saya membayangkan gini, ya kalau hakikat keimanan Haris ini. Katakanlah misalnya ada seorang pria yang senang main wanita. Kalau ditanya kenapa, ya sepakat lah itu jawabannya. Mungkin bakat kuhayan. Lalu kita hadirkan kepada si pria ini. Hadir kepada si pria ini kita katakan, wahai pria yang katanya senang main wanita gitu. Di sebuah kamar, kita katakan padanya, di sebuah kamar yang terindah di dunia ini. Di atas sebuah ranjang yang paling empuk di dunia ini, terdapat seorang wanita yang tercantik di dunia ini. Silahkan, kalau Anda mau masuk ke kamar itu. Kan Anda katanya senang main wanita, silahkan. Saya sudah siapkan sebuah kamar yang terindah di dunia ini, lalu di atas ranjang yang juga terempuk di dunia ini, duduk ada seorang wanita yang tercantik. Silahkan. Jadi sebelum dia masuk, kita katakan jangan dulu masuk, saya belum selesai. Andai kata Anda masuk ke kamar itu malam ini, maka mulai besok pagi Anda harus masuk ke kamar kedua. Jadi ada 2 kamar itu. Lalu kita buka juga pintu kamar kedua. Tampaklah api menyala berkobar-kobar. Pertanyaan saya, apakah mungkin si pria itu akan masuk ke kamar pertama? Setelah dia bayangkan kalau malam itu dia masuk di kamar pertama, maka mulai besok pagi dan untuk selama-lamanya dia akan dibakar hangus di kamar kedua. Saya yakin tidak akan mungkin. Hilang keindahan kamar itu, hilang kecantikan wanita itu, hilang kecenderungan dia untuk memasuki kamar pertama. Kalau dia membayangkan akibat dari dia masuk kamar pertama itu, dia akan dipanggang jadi sate di kamar kedua untuk selamanya. Kamar pertama itu adalah dunia dengan segala keindahan yang sering menggoda hawa nafsu kita manusia. Kamar kedua itu adalah akhirat dengan neraka jahanam. Jadi kata Haris, setiap saya ingin melakukan sesuatu, saya bayangkan dulu. Apakah yang saya lakukan ini akan mengantarkan saya masuk surga? Atau naudzubillah bisa membawa saya ke dalam neraka jahanam. Sehingga terdolonglah saya
untuk melakukan. Kalau itu sesuatu yang diridhai Allah dan mengatakan saya surga, saya akan lakukan. Tapi kalau itu yang akan membawa saya ke dalam neraka jahanam, maka saya hentikan rencana untuk menikmati sesuatu. Subhanallah ya. Jadi mungkin ini hakikat keimanan ini, makanya Rasulullah langsung memeluk Haris itu, sang pemuda itu, sambil menepuk-nepuk pundaknya dan mengatakan, pegang terus hakikat keimananmu itu Haris. Saya yakin kamu akan selamat dunia. Mari kita pegang prinsip itu. Ya, karena bodoh, hadirkan Allah selalu dalam hidup kita. Setiap kita ingin berbuat sesuatu, bayangkan bahwa Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan suatu saat nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban dari semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Lalu hadirkan juga surga dan neraka, seakan-akan kita melihatnya, seakan-akan semua ini dengan mata batin dan batin kita menyaksikan itu sesuatu, membayangkan itu, karena memang kita sesuatu itu gaib yang tidak mungkin dilihat oleh mata kita. Karena itu Allah di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, selalu menuntut kepada kita meyakini sesuatu yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, seolah-olah kita melihatnya. Meyakini seolah-olah mata kita betul-betul melihat, padahal kita tidak pernah melihat. Saya ambil contoh. Kita lihat di Quran surat Al-Fil, ayat pertama. Ya. Insyaallah kita hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ayat ini tertuju kepada Rasul ya. Alam taro. Tidakkah engkau melihat Muhammad apa yang telah Allah perbuat kepada tentara gajah? Ya, kita tahu ada peristiwa yaitu Abrahah itu ya. Nah, seorang tokoh Nasrani datang dengan pasukan gajah dengan maksud ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah, dan Allah melindungi Baitullah sehingga mereka hancur gitu ya, binasa semua, dengan Allah mengutus ababil, burung-burung kecil ya, dengan membawa batu kerikil, bukan batu kerikil, di masing-masing membawa 3 kerikil, 2 di masing-masing cakarnya dan 1 di paruhnya. Lalu ketika si batu ini dilepas dan menimpa Abrahah dan pasukan gajahnya itu, mereka pun punah gitu. Itu kisahnya gitu. Lalu Allah menyatakan kepada Rasulullah SAW, alam taro, tidakkah engkau perhatikan? Taro itu melihat, taro itu melihat, ro'a itu melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Rasulullah tidak pernah melihat. Rasulullah tidak pernah melihat. Karena ketika peristiwa penyerangan terhadap Ka'bah, mereka menyerang Ka'bah ya, yang sebenarnya hanya benda mati. Gitu. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada Allah yang melindungi benda mati itu sehingga mereka tidak mampu menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Peristiwa itu terjadi, ada yang mengatakan sebagian riwayat, peristiwa itu terjadi 2,5 bulan sebelum Rasulullah lahir. Jadi ada lagi yang mengatakan bahwa saat itu baru saja Rasulullah lahir, beberapa hari peristiwa itu terjadi. Ada yang mengatakan berapa bulan setelah Rasulullah lahir. Bagaimana? Entah mana riwayat yang benar? Apakah 2,5 bulan sebelum Rasulullah lahir, atau pas begitu lahir, beberapa hari ketika beliau lahir, atau beberapa bulan setelah beliau lahir? Yang pasti Rasulullah tidak menyaksikan karena belum lahir atau beliau masih seorang bayi. Beliau tidak menyaksikan dengan mata beliau peristiwa itu. Lalu kenapa Allah menyatakan alam taro? Tidakkah engkau melihat? Kenapa Allah tidak mengatakan alam ta'lam? Tidakkah engkau mengetahui? Kalau mengetahui bisa saja dengan mendapat informasi dari orang lain. Kata saya jadi tahu karena saya dapat informasi dari orang lain walaupun saya tidak melihatnya gitu.
Tapi kalau alam taro berarti harus melihat. Jadi kenapa Allah mempergunakan alam taro? Karena Allah ingin Rasulullah meyakini peristiwa itu seolah-olah Rasul melihat. Jadi banyak nanti kita temukan di dalam Al-Quran seperti ini. Jadi kita seperti sekarang kita mengetahui surga, padahal kita yakin surga itu ada. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, seolah-olah kita melihatnya. Kita yakin neraka itu ada. Seolah-olah kita pernah melihat neraka, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Gitu. Kita yakin semua yang dikisahkan oleh Al-Quran dari kehidupan pertama manusia Adam sampai Rasul terakhir, Rasulullah SAW, itu memang ada, nyata. Semua yang dikatakan Al-Quran itu benar adanya. Dan kita yakin seolah-olah peristiwa itu pernah kita saksikan dengan mata kepala kita. Jadi keyakinan kita itu sampai kepada harus pada itu. Sehingga akhirnya kalau itu tertuju pada Rasulullah SAW, maka sekarang tertuju pada kita, umat Rasulullah. Kita yakin peristiwa itu pernah terjadi. Peristiwa Abraha dengan pasukan gajahnya itu ingin menghancurkan Ka'bah itu pernah terjadi. Dan kita yakin dengan Allah menyatakan itu dalam Quran surat Al-Fil ayat 1, seakan-akan kita juga pernah melihatnya. Padahal kita nggak pernah melihat. Nah, peristiwa itu pasti kita nggak pernah melihat, karena itu peristiwa 1600 tahun yang lalu. Jadi Bapak dan Ibu serta ikhwan akhwat sekalian, di Iyyaka na'budu ini kita diantarkan kepada satu keyakinan bahwa apa yang walaupun keimanan itu terkait semuanya dengan masalah yang gaib, allazina yu'minuna bil ghaib di awal Al-Baqarah, tetapi walaupun itu gaib tidak bisa direkam oleh indera kita, kita harus meyakininya seakan-akan kita melihatnya. Nah itu ya kita katakan dengan penglihatan batin kita, penglihatan keyakinan, keimanan kita. Itu satu hal yang perlu kita garis bawahi dalam kata Iyyaka na'budu. Sehingga pada waktu sholat, Iyyaka hanya kepadamu, ya Allah kami mengabdi. Seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Karena katamu, anta, ka itu adalah orang pihak kedua gitu, yang hadir bersama kita. Padahal Allah adalah zat yang maha gaib. Tetapi kita hadirkan Allah itu seakan-akan ada di hadapan kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mampu itu. Dan kedua, kita lihat di dalam ayat Iyyaka na'budu itu dipergunakan kata nahnu, na'budu, kami. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Kenapa dipergunakan kata kami? Padahal misalnya pada waktu kita membaca surat Al-Fatihah sedang sholat sendirian. Kenapa tidak Iyyaka a'budu, hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi? Kenapa pergunakan kata kami? Ya, untuk meyakinkan kita bahwa yang mengabdi kepada Allah itu bukan hanya saya. Banyak sekali manusia yang mengabdi pada Allah. Yang pasti semua makhluk ciptaan Allah, semua makhluk ciptaan Allah, baik itu benda yang kita sebut benda mati, batu dan lain sebagainya, maupun pepohonan, maupun binatang, dan semua ciptaan Allah, matahari, bintang, bulan, dan semua ciptaan Allah itu semuanya mengabdi kepada Allah. Yang tidak mengabdi kepada Allah hanya dua makhluk Allah itu, yaitu sebagian dari manusia dan sebagian dari jin. Kebanyakan dari jin dan manusia yang ada yang tidak mengabdi pada Allah. Tapi sebagian kecil manusia dan sebagian kecil jin dan seluruh makhluk ciptaan Allah semuanya mengabdi. Hanya pengabdian mereka itu tidak seperti kita. Banyak pengabdian mereka hanya beribadah dan berzikir. Maka gunung-gunung berzikir, kata Allah, walakin la tafqahuna. Hanya saja kalian tidak memahami zikir mereka. Bertasbih, gunung-gunung bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka apa. Mereka tasbihnya itu seperti kita dengan lidah mengucapkan subhanallah, atau mereka seperti apa, wallahu a'lam. Tapi yang pasti mereka semua mengabdi. Makanya kita ingin diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan Iyyaka na'budu, sadarlah kita manusia. Harusnya kita malu dengan
dengan dengan makhluk-makhluk lain gitu ya, yang mereka seumur hidupnya hanya hidup untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi akal, kita diberi petunjuk, masa kita tidak ingin mengabdikan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iya. Jadi iyyaka na'budu, tidak iyyaka a'budu. Nah, terus ini kalau kita perhatikan di dalam ayat iyyaka na'budu, ya. Ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menguasai bahasa Arab, mudah-mudahan kita semua menguasai bahasa Arab. Di dalam kalimat, ya kalimat dalam bahasa Arab itu berbeda, Pak. Kalimat yang ada kata kerjanya ya dalam bahasa Arab itu berbeda dengan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kita ambil contoh, susunan kalimat yang ada kata kerjanya itu biasanya diawali dengan subjek, predikat, lalu objek. Itu kan susunan kalimat seperti itu. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Ibu subjek. Pergi predikat, ke pasar objek. Ya kan begitu susunannya. Ayah membaca koran. Ayah subjek membaca predikat lalu koran objek. Atau Hasan memukul anjing. Nah, itu kan seperti itu kalimatnya. Tetapi dalam bahasa Arab, kalimat yang ada kata kerjanya itu susunan yang terbaik, gitu. Susunan yang paling baik itu tidak seperti itu. Tetapi predikat, susunan itu predikat, baru subjek, baru objek. Jadi predikat dulu, Pak. Jadi seperti dalam contoh tadi, ibu pergi ke pasar. Dalam bahasa susunan dalam bahasa Arab itu pergi ibu ke pasar. Tidak ibu pergi ke pasar, tapi pergi ibu ke pasar. Zahabat al-um ila suq. Pergi ibu ke pasar. Jadi Hasan memukul anjing. Kalau dalam susunan bahasa Arab itu memukul Hasan anjing. Memukul Hasan anjing. Daraba Aliyun al-kalba. Memukul Hasan anjing. Jadi kata kerja baru subjek, baru kemudian objek. Itu susunan dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita melihat di sini, di dalam ayat iyyaka na'budu, maka kalau kita kembali pada kaidah bahasa Arab, mestinya ini ayat ini berbunyi, susunannya adalah na'budu iyyaka. Karena iyyaka itu objek. Na'budu adalah subjek dan predikat. Jadi na'budu iyyaka. Wa nasta'in iyyaka. Jadi kalau secara grammar gitu, secara susunan dalam bahasa Arab, mestinya dalam surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Sekarang pertanyaannya, kenapa kaidah bahasa Arab di dalam ayat ini dilanggar? Dilanggar. Subhanallah, ini harusnya menjadi bukti semakin yakin kita bahwa Nabi Muhammad itu memang seorang Rasul dan apa yang beliau sampaikan itu benar-benar firman Allah SWT. Kenapa? Ya beliau bukan ahli bahasa, boro-boro ahli bahasa. Beliau bahkan seorang yang ummi, tidak pernah sekolah, tidak mengenal huruf abjad dan lain sebagainya. Apalagi kaidah-kaidah bahasa Arab. Kenapa beliau menyampaikan seperti ini? Ya ini firman Allah, Pak. Lalu di mana letak hikmahnya? Kenapa grammar Arab atau susunan kalimat dalam bahasa Arab kok di dalam ayat ini dilanggar? Apa dilanggar? Grammar itu demi pesan yang ingin disampaikan. Dan di sini prinsip akidah yang sangat mendasar sekali. Andai kata sekarang ayat ini mengikuti aturan grammarnya bahasa Arab, sehingga na'budu didahulukan, na'budu iyyaka, na'budu kami mengabdi pada siapa? Ketika berhenti di ayat na'budu kami mengabdi pada siapa? Enggak jelas. Bisa kepada siapa saja.
na'budu, kami mengabdi, bisa kepada orang tua, bisa kepada masyarakat, bisa kepada negara, bisa kepada si bulan, bisa kepada Mbah Jamrong, bisa kepada ini, bisa kepada siapa saja. Terbukalah peluang pengabdian kepada siapa saja. Baru kemudian jelas pengabdian itu hanya pada Allah ketika muncul iyaka. Kami mengabdi hanya untukmu. Tapi kalau didahulukan kata na'budu, terbuka peluang pengabdian kepada selain Allah. Nah, berbeda dengan iyaka didahulukan. Iyaka hanya kepadamu ya Allah. Kami mengabdi. Ditutup kemungkinan pengabdian pada selain Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Adakah peluang pengabdian pada selain Allah? Tidak ada. Luar biasa Al-Quran itu ya. Semakin yakin kita bahwa Al-Quran itu firman Allah. Karena nggak mungkin seorang manusia bernama Muhammad yang ummi itu sampai bisa mendalami seperti ini. Jadi pantaslah kalau Allah menantang. Silakan buat satu surah seperti Al-Quran, nggak ada yang mampu manusia menjawab tantangan itu sudah 1400 tahun. Na'budu iyaka itu akan membuka peluang. Wa nasta'in iyaka hanya nasta'in iyaka. Kami meminta tolong pada siapa? Oh, bisa kepada ini, bisa kepada itu dan sebagainya. Tapi dengan wa iyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya dalam keyakinan kita tidak ada makhluk siapapun yang bisa menolong kita kecuali Allah SWT. Selain Allah tidak. Itu luar biasa ya di dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya dalam hidup ini saya tidak mungkin mengabdi kecuali pada Allah. Jadi kalaupun ada kata pengabdian, khidmat, saya berkhidmat pada orang tua, mengabdi pada orang tua, mengabdi pada masyarakat, itu semua saya lakukan dalam rangka saya mengabdi pada Allah. Saya hanya akan mengabdikan diri saya untuk orang tua, untuk suami, untuk istri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Saya akan mengabdikan diri hanya untuk negara jika pengabdian saya kepada orang tua, kepada masyarakat, pada negara itu dalam rangka mengabdi pada Allah. Artinya pengabdian saya kepada masyarakat, kepada negara, pada orang tua, pada keluarga itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengabdian saya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga kalau suatu saat saya harus dituntut untuk mengabdi kepada masyarakat, pada keluarga, kepada negara, itu bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan ridha Allah, saya tidak mungkin melakukan. Karena hidup saya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Ini luar biasa kalau prinsip akidah ini kita pegang. Insya Allah kita akan selamat. Sehingga setiap kita akan melakukan sesuatu dalam hidup ini, apakah ini diridhoi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau diridhoi saya lakukan karena hidup saya hanya untuk mengabdi pada Allah. Kalau ini tidak diridhoi Allah, saya tidak akan pernah lakukan. Karena hidup saya mengabdi pada Allah. Bagaimana mungkin saya mengaku mengabdi pada Allah sementara yang saya lakukan itu adalah bertentangan dengan syariat, aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ingin menyadari kata iyaka yang iyaka na'budu yang minimal 17 kali dia ucapkan dalam satu hari, saya yakin kalau itu hakikat itu betul-betul dipegang, ya mungkinlah dia berani melanggar syariat Allah, melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu itu semakin meyakinkan kita bahwa zat tempat mengabdi kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya di bumi dan langit itu ada Tuhan selain Allah, saya akan hancurlah kehidupan ini. Karena Tuhan yang satu itu mungkin bisa berlainan dengan Tuhan yang lain. Jadi Allah itu hanya satu-satunya ilah tempat saya mengabdi. Ya, tempat saya mengabdi. Dan inilah yang harusnya menjadi hakikat dari kehidupan kita. Tujuan hidup kita itu
semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan itu kita mengabdikan diri hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan begini. Sekarang ada seorang mahasiswa, dia belajar. Belajar itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk bisa dia lulus gitu. Jadi lulus menjadi sarjana itu ada dulu dalam benak dia. Itu sebagai tujuan. Baru kemudian yang dia mendorong dia untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Atau begini. Misalnya saya bermaksud pergi ke Jakarta untuk menemui si fulan. Menemui si fulan di Jakarta itu adalah tujuan kenapa saya ke Jakarta. Jadi tujuan kenapa saya ke Jakarta itu karena ingin menemui si fulan. Nah, untuk saya bisa mencapai tujuan itu hakikat, hakikat kenapa saya ke Jakarta. Untuk saya bisa mencapai hakikat itu saya harus menempuh syariat. Syariatnya apa? Saya harus menempuh perjalanan Bandung-Jakarta. Maka bolehlah saya merancang bagaimana saya bisa sampai ke Jakarta pada kesimpulan. Saya bisa punya banyak pilihan, apakah saya mempergunakan kendaraan umum pun banyak, pilihannya ada kereta api, mungkin ada taksi, atau ada pesawat, mungkin, atau ada kendaraan yang lain, atau kendaraan pribadi. Lalu kemudian saya juga akan menentukan jalan mana yang akan saya pilih untuk bisa sampai ke Jakarta, apakah lewat Puncak, ataukah lewat Cipularang, dan lain seterusnya, atau mungkin lewat Subang, dan seterusnya. Itu akan saya pikirkan itu. Dan akan saya tempuh sebagai syariat, sebagai jalan untuk saya mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, saya ingin bertemu dengan si fulan di Jakarta. Jadi itu ya. Jadi tujuan itu yang harus kita tetapkan pertama dalam hidup kita. Untuk kita bisa menentukan jalan hidup kita. Kemudian, maka tujuan hidup kita adalah iyaka, hanya pada kami mengabdi. Jadi, ridho Allah itu yang menjadi tujuan kita. Nah, syariatnya bagaimana? Nah, syariatnya kita dengan mengabdikan diri kepada Allah. Na'budu. Iyaka na'budu. Kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kepada Allah bagaimana? Ya sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan syariat Allah. Saya kalau sholat harus sesuai dengan aturan Allah. Tidak sesuai dengan hawa nafsu saya, atau dengan perasaan saya, atau dengan pemikiran saya. Harus sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Barulah kita bisa dikatakan mengabdi pada Allah, dan itu akan menjadi amal soleh. Karena itu saya sering mengatakan, yang namanya amal soleh itu syarat utamanya ada dua. Syarat utamanya, tujuan kita melakukan itu semata karena Allah, dan kita lakukan sesuai dengan syariat Allah. Kalau sesuatu sudah benar sesuai dengan syariat Allah, tetapi tujuannya bukan lillahi rabbil alamin, maka itu tidak menjadi amal yang saleh. Misalnya seorang sholat benar, sholatnya subuhnya 2 rakaat, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, bacaannya benar, semuanya benar. Tapi dia lakukan itu bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh orang lain. Ria misalnya itu. Maka kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat seperti itu. Allazina hum yura'un, diantaranya ria, bukan karena Allah. Gak ada gunanya amal perbuatan itu, tidak menjadi amal yang soleh. Tujuannya sudah benar. Dia melakukan sesuatu semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Tapi syariatnya salah. Gitu. Kadang-kadang subuh, kalau lagi rajin sampai 5 rakaat. Kalau lagi malas cuma 1 rakaat. Lalu semaunya saja. Kadang-kadang nggak pakai takbiratul ihram, langsung sujud. Nah, itu pasti tidak akan diterima oleh Allah. Jadi 2 syarat utamanya. Tujuannya harus karena Allah. Yang dia lakukan sesuai dengan syariat Allah SWT. Dan syarat Allah. Maka Rasulullah SAW pun mengingatkan pada kita, Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana salat yang saya contohkan pada kalian. Lalu khuzu anni manasikakum. Lakukan manasik ibadah kalian sesuai dengan yang saya contohkan. Syariatnya harus benar untuk bisa mencapai tujuan. Jadi iyaka itu yang menjadi hakikat hidup kita. Na'budunya itu adalah wasilah sebagai jalan yang harus kita tempuh untuk mengabdikan diri pada Allah. Karenanya kita diingatkan di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah menciptakan jin
dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Jadi ibadah itu adalah syariat, jalan hidup kita yang harus kita tempuh untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai tujuan yaitu kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencapai janji yang Allah janjikan yaitu kenikmatan surga yang abadi. Nah, itu tujuan hidup dengan kata iya karena bodoh itu. Maka tentu yang dimaksud dengan ibadah ini bukan hanya semata-mata sholat, zakat, saum, haji saja, bagaimana yang difahami oleh kaum sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Itu sangat salah dan sangat menyesatkan sekali. Makna ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita. Jadi kita mencari rezeki itu adalah ibadah. Selama kita mencari rezeki itu dengan niat menggapai ridha Allah dan kita mencari rezeki dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Selama itu halal kita akan tempuh. Tapi kalau itu tidak halal maka kita tidak siap untuk memperoleh apapun kenikmatan rezeki di dunia ini dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu kalau kita lakukan adalah ibadah. Istri melayani suami ibadah, suami mendidik keluarga, istri dan anaknya sebagai pimpinan di rumah tangga itu bagian dari ibadah. Apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah ibadah. Ya, tidak. Saya ambil contoh seperti ini misalnya, orang sering mengartikan sholat itu ibadah. Iya benar. Nah sekarang mari kita lihat itu. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat itu? Ya ada syarat-syarat untuk sahnya sholat. Di antaranya apa syarat untuk sahnya sholat? Kita harus menutup aurat. Andai kata kita tidak menutup aurat, maka tidak sah sholat kita. Oh berarti memakai baju ini adalah bagian dari ibadah. Artinya membuat baju kita orang mulai dari membuat kain sampai dan sebagainya. Itu bagian ibadah. Coba kalau tidak ada pakaian ini, kita tidak akan bisa sholat. Kesehatan itu, menjaga kesehatan itu ibadah. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita mau melaksanakan ibadah saum? Bagaimana kita mau pergi melaksanakan ibadah haji? Maka menciptakan kendaraan supaya memudahkan kita mencapai pergi. Kalau tidak ada kendaraan, pesawat dan sebagainya, bagaimana mungkin kapan kita bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji ke Mekah? Menempuh 10.000 kilometer gitu. Ya, kalau tanpa pesawat, kapan kita mau sampai? Tanpa kapal laut misalnya, kita mau jalan kaki gitu. Apa di sana gitu. Jadi berarti menciptakan transportasi dan sebagainya itu bagian dari ibadah untuk melaksanakan ibadah yang lain. Seluruh hidup kita ibadah selama niat kita melakukan semua itu lillahi ta'ala dan niat kita untuk mencari ridha Allah dan itu kita lakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ada pada pilihan, pada ketika kita disuruh memilih antara melakukan sesuatu atau jangan melakukan sesuatu. Dalam if'al wala taf'al. Misalnya gini, dalam diri kita itu hanya di situ pilihan kita, Pak. Karena kalau Allah menghendaki kita manusia itu semuanya beribadah, gitu ya, seperti halnya makhluk-makhluk yang lain yang saya katakan malaikat, terus makhluk yang lain di seluruh yang ada di bumi dan di langit ini. Ya tentu Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kita semuanya orang yang beriman dan mengabdikan diri pada Allah. Bagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 2 dan ayat 3 dan 4. La'allaka bakhirun nafsaka an la yakunu mu'minin. Ini teguran Allah kepada Rasulullah yang berjuang mati-matian ingin mengimankan semua manusia. Nah, kau pasti ingin betul bahwa semua manusia itu beriman. Sebenarnya kata Allah, kalau manusia itu saya kehendaki semuanya beriman, saya tinggal turunkan ayat tanda-tanda kekuasaan saya yang membuat mereka semua beriman. Saya takdirkan mereka semua beriman, semua pasti beriman. Tapi kata Allah, saya tidak menghendaki leher-leher mereka. Maksudnya kalau binatang itu sudah dijerat lehernya, dia bisa dibawa kemanapun kita mau gitu kan. Kalau Allah mau takdirkan kita beriman, semua pasti beriman.
Seperti Allah menakdirkan malaikat itu semuanya beriman, semuanya muslim. Ya tidak ada malaikat yang kafir, tidak ada malaikat yang berbuat maksiat. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi Allah menghendaki kita beriman. Kita beribadah atas dasar pilihan. Itu Allah menghendaki hati kita memilih beribadah. Nah, Allah buktikan bahwa Allah Maha Kuasa kalau Allah ingin menakdirkan kita sesuatu. Kita ambil contoh. Di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kita itu ada banyak sekali takdir Allah yang Allah takdirkan secara absolut. Artinya tanpa pilihan dan usaha kita. Saya laki-laki, lahir sebagai laki-laki. Bapak demikian juga, dan ibu lain lagi. Ibu lahir sebagai wanita. Apakah itu pilihan saya? Bukan. Apakah itu pilihan orang tua kita? Bukan. Karena itu takdir absolut ya. Karena itu nanti di akhirat kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa Anda laki-laki? Kenapa Anda wanita? Sebab itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Allah tidak akan menuntut kepada kita sesuatu yang bukan pilihan kita. Itu takdir yang Allah tetapkan secara absolut oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam diri kita ini. Afala tubsirun. Kenapa kita tidak perhatikan? Di dalam diri kita itu banyak takdir Allah yang absolut. Allah ciptakan di dalam tubuh kita ini ada anggota tubuh yang luar biasa itu ya. Bagian tubuh ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada alat pencerna dan sebagainya. Begitu luar biasa banyaknya. Dan alat-alat itu semuanya bekerja tanpa pilihan kita. Tanpa pilihan kita. Jantung berfungsi dan semuanya, paru-paru, lalu kemudian ginjal semuanya berfungsi. Semua berfungsi dalam tubuh kita tanpa andil kita. Kita tidak ada andil untuk mengendalikan itu. Sehingga Allah pun tidak akan menuntut nanti di akhirat itu. Kenapa pada hari jantungmu hanya berdetak sekian kali misalnya gitu. Kenapa ini dan kenapa itu di luar kendali kita. Itu Allah takdirkan secara absolut. Kalau Allah mau takdirkan kita semuanya mukmin dan muslim, betapa mudahnya bagi Allah. Tinggal Allah menyatakan kun fayakun. Jadi di mana letak pilihan kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika kita punya hak pilih. Nah, itu berarti semua yang terkait dengan hak pilih kita adalah takdir Allah berdasarkan pilihan kita. Yaitu pada perintah, lakukan ini, if'al haza, wa la taf'al zaka, atau tinggalkan itu. Jadi ketika Allah mengatakan, aqimus shalah, dirikan sholat, artinya kita punya pilihan. Kita bisa sholat, bisa tidak. Gitu. Kita nggak ada manusia ditakdirkan langsung di sholat atau ditakdirkan tidak sholat. Semua yang ditakdirkan sholat itu karena orang itu memilih sholat. Semua yang ditakdirkan oleh Allah menjadi tidak sholat karena pilihan dia memilih untuk tidak sholat. Jadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi saum. Artinya saya punya pilihan antara melaksanakan saum atau tidak. Begitu juga ketika Allah melarang, jangan kamu berzina, jangan kamu berbohong, jangan kamu menipu, jangan kamu berkhianat. Artinya saya punya pilihan. Saya bisa berkhianat, bisa tidak. Saya bisa berzina, nauzubillah, bisa tidak. Saya bisa berbuat zolim, bisa juga tidak. Maka kita yang menentukan pilihan itu. Dan atas dasar pilihan inilah kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika kita melakukan pilihan itu sesuai dengan yang Allah atur dalam syariatnya, lakukan ini, kita lakukan. Tinggalkan itu, kita tinggalkan. Nah, kalau kita mengatur pilihan itu, maka itu menjadi ibadah. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Jadi ibadah itu ketika kita melakukan pilihan untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang mengira bahwa ibadah itu sesempit itu dan ibadah itu hanya ketika kita melaksanakan perintah sholat. Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum khamar, dia melarang kita berjudi misalnya, maka kita melarang kita menipu, melarang kita mencuri, melarang kita korupsi misalnya. Padahal kita punya peluang untuk korupsi. Lalu kita tidak korupsi. Maka itu jadi ibadah, tidak korupsi itu. Jadi ibadah itu bukan hanya melaksanakan perintah, termasuk ketika kita
meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita lakukan kembali lagi pada prinsip tadi, amal soleh atau ibadah itu niatnya karena Allah. Kalau bukan karena Allah nggak jadi ibadah itu. Contohnya sekarang gini, ada seorang peminum khamar misalnya gitu, kerjanya mabuk, lalu diingatkan oleh seorang muslim, saudaranya atau temannya, nggak boleh kamu, Allah melarang kamu minum khamar, itu dosa berat, itu nanti kamu bertanggung jawabkan di akhirat. Nggak mempat, dia tetap meminum. Suatu ketika dia sakit, berat penyakitnya, berat sekali penyakit, mungkin hampir saja merenggut nyawa dia gitu. Katakanlah, saya contoh seperti itu. Lalu akhirnya dokter kemudian yang menanganinya itu mengatakan pada yang bersangkutan, kalau kamu ingin mati, kalau kamu ingin cepat mati, teruskan kebiasaan kamu untuk meminum. Teruskan, silakan. Kalau kamu memang ingin cepat mati, kata si dokter kepada pasien ini. Oleh karena peringatan si dokter itu, maka yang bersangkutan berhenti dari kebiasaan minum khamar. Maka berhentinya dia dari kebiasaan minum khamar bukan ibadah. Karena dia bukan karena Allah, tapi karena terancam mati oleh dokter itu. Dia nggak jadi ibadah. Berhenti. Karena ketika diingatkan bahwa itu Allah murka pada orang yang minum. Ketika kita melakukan sesuatu ya atau meninggalkan sesuatu karena Allah memerintahkannya atau karena Allah melarangnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Jadi marilah kita azamkan dalam diri kita untuk kita jadikan seluruh kehidupan kita per detik itu dalam rangka hanya untuk mengabdi pada Allah. Saya melakukan pekerjaan di rumah, mengurus rumah tangga, mendidik anak, mendampingi atau membimbing istri, mengingatkan istri untuk melakukan apa yang semua saya lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Istri melayani suami karena Allah, anak berbakti pada orang tua karena Allah, saya bekerja karena Allah. Semua harus karena Allah dan semua harus saya lakukan dengan tidak melanggar syariat Allah, tapi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah iyyaka na'budu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang makanya saya tadi mengatakan di awal, boleh jadi di antara sekian yang luar biasa sangat penting, semuanya sangat penting di dalam surat Al-Fatihah itu kalau kita bahas dari awal sampai akhir. Tapi ini adalah bagian yang menurut saya sangat luar biasa penting. Iyyaka na'budu, karena ini menjadi prinsip kehidupan kita yang akan menyelamatkan kita dunia sampai dengan akhirat nanti. Ketika kita berhasil menjadikan hidup kita per detik, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kemana tangan kita bergerak, kemana kaki kita melangkah, apa yang kita pikirkan, semua harus kita niatkan lillahi rabbil alamin, dan kita lakukan semua itu sesuai dengan aturan Allah. Karena itu kita akan kendalikan mata itu untuk tidak pernah melihat yang Allah tidak ridhoi. Kita akan kendalikan lidah kita untuk tidak mengucapkan yang Allah tidak ridhoi. Kita akan kendalikan tangan kita untuk tidak pernah menandatangani yang Allah haramkan kita untuk melakukannya. Kita akan kendalikan kaki kita untuk tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Karena hidup kita hanya untuk mengabdi pada Allah. Iyyaka na'budu. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, paparan yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian terkait dengan ayat pada surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepertinya ini belum selesai Ustadz ya. Ya, selesai. Kita akan bersambung kita pada pertemuan selanjutnya. Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa terkait dengan pengabdian, terkait ibadah yang kita laksanakan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ternyata tidak hanya apa yang Allah perintahkan di dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji.
Namun ternyata berbagai aktivitas kita di dunia selain itu harus bahkan kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Namun memang itu berat ternyata Ustaz perjuangannya. Kadang kita lupa Ustaz ya. Jangankan dalam kehidupan duniawi, kadang dalam ibadah pun tentu kita sangat berat sekali, perlu riadoh perjuangannya luar biasa untuk betul-betul meniatkan segala sesuatu yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan berlanjut pada kajian yang akan datang. Pada bab iyyaka na'budu ini berat sekali ternyata, luar biasa. Baik Ustaz, mohon izin membacakan satu atau dua pertanyaan yang telah disampaikan jamaah. Ini ada dua pertanyaan Ustaz dari Nyonya Arso nih, atau Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang ayat Al-Quran. Maaf lupa lagi surat dan ayat berapa yang artinya bahwa gunung-gunung berjalan seperti awan. Mohon penjelasan bagaimana memahaminya. Kalau saya coba lihat ini surat An-Naml ayat 88 Ustaz. Ya. 88. Ya. Mohon penjelasan bagaimana maksudnya Ustaz memahami gunung-gunung berjalan seperti awan. Jadi ini malah menjadi satu bagian lagi dari mukjizat Al-Quran ya, ketika ilmu belum mencapai ke sana gitu. 16 abad yang lalu, 1600 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyampaikan itu. Gunung, kau lihat gunung seolah-olah dia padahal dia berlari seperti larinya angin gitu ya, bergerak itu, berputar. Ini menunjukkan bahwa bumi itu berputar gitu. Hanya kita melihat, tidak merasakan itu ya, seolah-olah ada tetap di tempatnya gitu, ada tetap di tempatnya, gunung ada di tempatnya, dan benda-benda lain pun seolah-olah ada tempat. Padahal dia berputar. Seperti itu Allah ingin mengingatkan seperti itu. Gitu. Dan ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya bumi itu berputar. Ya, itu bumi itu berputar. Jadi 1600 tahun. Jadi banyak sekali kalau kita temukan ayat-ayat Al-Quran itu nanti sama dengan begini. Manusia itu saya angkat dia ke langit sehingga hanya diangkat ke langit sampai dia itu tidak bisa bernafas lagi gitu. Nah, ini juga ya akhirnya ya hanya sayang kita mungkin ya kurang mau mendalami Al-Quran ini. Kalau dulu sejak turunnya di masa Rasulullah sampai abad 7 Hijriah, kenapa ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh umat Islam? Karena mereka terus menggali Al-Quran. Ya. Banyak mereka temukan, termasuklah ilmu kedokteran kan itu ya, oleh Ibnu Sina, Avicenna. Mereka bergali dari Tibbun Nabawi itu, kalau saya lihat banyak dari hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat, dan terutama hadis-hadis Rasul gitu. Jadi mereka menggali itu berhasil. Nah, kenapa ketika diangkat ke langit itu dia tersesak seperti nggak bisa bernafas? Ini untuk meyakinkan bahwa di alam sana itu, di planet sana itu tidak ada lagi oksigen untuk manusia bisa bernafas. Orang baru tercengang dengan ayat itu ketika astronot berhasil sampai ke bulan, mereka nggak menemukan oksigen. Kalau astronot tidak dibekali oksigen, sudah tidak akan kembali lagi ke dunia itu. Jadi seakan-akan mereka tercekik gitu kan. Jadi memang banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang sebenarnya memberi isyarat kepada kita, yang kalau saja kita gali dengan ilmu pengetahuan itu harusnya kita umat Islam yang paling dulu memperoleh ilmu pengetahuan itu, karena Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi dia ada ayat-ayat mukjizat yang sesungguhnya memberi jalan kepada kita manusia untuk menemukan ilmu pengetahuan. Baik. Masya Allah, ini menarik sekali. Saya juga baru tahu Ustaz, ayat An-Naml 88 ternyata itu mungkin bisa mematahkan atau menjawab barangkali pertanyaan selama ini, menyatakan bahwa bumi itu datar. Ya, bumi itu datar Ustaz ya gitu. Ya. Jadi memang ada ayat yang mengatakan bumi itu kami hamparkan. Kami hamparkan bumi itu. Jadi tapi itu harus kita pahami kan seperti ini. Jadi Al-Quran itu ketika dia turun, dia harus bisa difahami oleh manusia yang ada pada masa turunnya ayat Al-Quran itu. Dan harus bisa difahami oleh manusia yang kemudian hidup sampai kiamat nanti.
Kalau seandainya Allah langsung menyatakan bumi itu bundar, ini makin gencarlah orang-orang kafir pada waktu itu untuk menuduh, bukankah benar apa yang kita katakan Muhammad itu sudah gila? Loh, di hadapan mereka pada pasir rata seperti itu, bagaimana dikatakan bundar? Gitu. Bumi itu bundar, gitu. Sementara pada pasir begitu terhampar seperti itu, mereka kan nggak bisa. Nah, ini kecuali apa yang mereka lihat. Ini memang betul-betul Muhammad gila. Tetapi kalau itu difahami bahwa Al-Quran itu turun bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Artinya, manusia yang berada di kutub utara itu akan melihat bumi itu terhampar. Yang di kutub selatan pun demikian. Berarti nggak ada ujungnya. Kalau dia nggak ada ujungnya, semuanya terhampar, itu artinya bumi itu bundar kan itu. Karena nggak ada ujungnya kan bundar itu. Tapi kalau dikatakan langsung dengan bahasa bundar, pada untuk orang yang hidup 1.600 tahun yang lalu, ini bisa-bisa mereka menolak. Bagaimana dikatakan bundar? Ini Muhammad ini agak waras gitu kan. Muhammad agak waras. Orang terhampar seperti itu dibilang bundar. Tapi kalau kita memahaminya bahwa Al-Quran itu turun bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Artinya di seluruh bumi. Artinya tadi yang saya katakan, orang yang hidup di kutub utara akan melihat itu apa. Orang ini nggak ada ujungnya. Berarti kalau tidak ada ujungnya berarti bundar. Masya Allah. Jazakallah Ustaz, luar biasa. Jawaban pas pertanyaan pertama. Yang berikutnya ini dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum, izin bertanya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Segala-galanya manusia kadang bergantung. Padahal kita tidak boleh bergantung manusia hanya kepada Allah. Kurang jelas pertanyaan, tapi mungkin ya saya kira mungkin saya bisa pahami. Jadi mungkin ya. Bahwa kita itu, karena kita belum bahas juga itu ya, ya karena selain ya karena bodoh pun masih ada bagian yang kita ingin bahas. Seharusnya harus bagaimana kita iya karena bodoh, untuk tujuan apa kita iya karena bodoh, bukan untuk kemaslahatan Allah, tapi untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Itu kita akan bahas sampai nanti. Insya Allah untuk satu kali pertemuan saja sampai selesai dengan wa iya karena selain. Tapi betul tadi yang tanyakan bahwa kita hanya menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah. Pertolongan itu hanya pada Allah. Ketika saya sakit, saya punya keyakinan yang bisa menolong saya untuk sembuh hanya Allah. Gitu. Tidak ada satupun dokter, maafin ya para dokter ya, tidak ada satu dokter pun yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Karena itu saya tidak akan pernah menggantungkan harapan kepada dokter. Saya tidak akan pernah menggantungkan harapan kepada obat yang harus saya minum. Gitu. Para dokter dan obat yang saya minum itu hanya perantara untuk sampainya pertolongan Allah menyembuhkan saya. Faiza maritu fahuwa yashfi. Karena itu saya hanya akan memohon pertolongan hanya kepada Allah lewat dokter. Dokter, tolong, kita punya kewajiban untuk berikhtiar. Saya tidak punya ilmunya. Bagaimana saya harus mengatasi sakit? Karena itu saya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Berusaha itu apa? Bertanya kepada yang punya ilmunya. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang punya ilmunya. Yang punya ilmunya dokter. Makanya saya setiap kali sakit saya pergi bertanya ke dokter gitu kan. Tapi keyakinan saya bukan dokter nanti akan menyembuhkan saya. Sebab dokter juga ketika sakit juga kan gak bisa menyembuhkan dirinya. Dokter itu. Dan tetap Allah Faiza maritu fahuwa yashfi. Tapi kita berikhtiar, berusaha. Saya mendapat rezeki dari mana? Dari Allah. Dari Allah, lewat orang tua, lewat suami, lewat saya bekerja di sini, lewat itu. Tapi rezeki saya dapatkan dari Allah. Maka seluruh kehidupan, kalau begitu, maka sepatutnya lah saya bergantung hanya kepada Allah. Karena dialah yang menentukan seluruh kehidupan. Saya kira. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallah Ustaz atas waktu dan paparannya pada malam hari ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Saya coba mungkin barangkali satu pertanyaan, silakan. Apakah masih ada yang akan bertanya sebelum ditutup dengan doa? Sepertinya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Bu ini wabarakatuh. sudah bertanya tadi. Ya, Enggak. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita mendapat musibah gitu Pak Ustadz. Tapi kita alhamdulillahnya kadang-kadang kan alhamdulillah itu segala puji bagi Allah ya Pak Ustadz. Kadang-kadang kita tuh ya saya merasakan sendiri sih
suka melupakan gitu Pak Ustadz. Itu apakah rezeki kita akan terputus atau tidak Pak Ustadz? Ijazakallahu. Ya, halo. Oh, tadi Ustaz pertanyaannya bahwa beliau ketika mendapat Mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala, dia suka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang suka lupa bersyukur atau suka lupa meniatkan lillah. Apakah itu akan berefek rezekinya akan terputus? Ya, memang kita pernah membahas dulu bahwa musibah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah yang harus kita syukuri gitu. Karena kalau dia menimpa orang mukmin itu kalau bukan karena apa? Karena sedang diuji keimanan dan itu positif, mungkin juga karena Allah sedang memilihkan yang terbaik yang kita tak tahu hikmahnya, itu lebih positif lagi. Mungkin juga karena Allah sedang menegur kita, karena saking sayangnya Allah tidak ingin kita semakin jauh tersesat dari kehidupan yang diridhai Allah. Maka kita ditegur, diingatkan. Jadi semuanya positif. Hingga di samping kita harus bersabar, kita harus bersyukur gitu. Nah kalau kita lupa yaitu bersyukur gitu kan, karena musibah itu. Kalau yang namanya lupa itu kan bukan kesalahan. Kalau bukan kesalahan, kita lupa. Yang salah itu kelalaian. Kita lalai. Kita tahu harus bersyukur, tapi kita nggak bersyukur. Tapi kalau kita lupa bersyukur, selama kita lupa, kita nggak salah. Begitu kita ingat, letakkan rasa syukur kita kepada Allah. Insya Allah, kalau kita terlupa, tidak merupakan dosa. Tidak ada rufian ummati al-khata' wa nisyan wa mastakrah walai. Diangkat dari umatku, tidak dianggap dosa, sesuatu yang karena diantaranya karena lupa, nisyan. Jadi nggak ada dosa karena kita terlupa. Tapi kalau kita melalaikan, gitu ya, baru kita dosa. Jadi kalau pertanyaan apakah kalau saya lupa bersyukur, apakah itu akan mempengaruhi rezeki? Tentu tidak, karena kita tidak bersalah di mata Allah selama kita lupa. Nanti begitu kita teringat, segera kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan dari yakan abudu itu. Ya, tanya kita harus bersyukur dan kita memohon ampun walaupun tidak dosa sebenarnya, tapi itu bahasa baik kita kepada Allah. Ampuni kealpaan saya Allah, tapi saya terlupa walaupun itu tidak dosa di mata Allah. Nah sekarang kemudian kita buktikan diri kita untuk lakukan yang seharusnya kita lakukan, bersyukur pada Allah SWT. Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah terjawab Ibu Yuniati. Alhamdulillah, semoga Allah berikan pada kita semua atas ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai kefahaman dan juga kemudahan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang didapat pada malam hari ini. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon perkenan dan izinnya Ustaz untuk memimpin doa untuk kita semua pada malam hari ini. Mohon Ustaz. Baik, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asy-syuhada'i was-shalihin wa ma'a nabiyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li kulli masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas waktunya pada malam hari ini. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada malam hari ini,
kita mengawali hari yang pertama di tahun 2023 ini dengan kita dibekali ilmu yang luar biasa oleh Bapak Guru kita Ustadz Kiai Haji, yang ini sejauhnya ilmu yang betul-betul implementatif ya, karena kita membahas surat Al-Fatihah ini kita amalkan setiap hari di dalam sholat tentunya minimal 17 kali dibaca oleh kita. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ternyata di dalam Al-Fatihah kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kajian ini menjadi wasilah kita semakin khusyuk di dalam sholat, dan juga dengan khusyuknya kita dalam sholat, semoga kita semakin baik, semakin berkualitas, dan keimanan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2023 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga terus kita meningkatkan keimanan takwaan kita sampai di akhir hayat kita, yang entah sampai kapan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengabdi kepadanya. Baik, insya Allah kita bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada guru kita Bapak Kiai, jazakallah khairan kasiran, hasanal jazaa di dunia wa akhirat. Semoga Ustadz tetap sehat, Ustadz ya. Semoga kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga beserta keluarga Ustadz dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih pada jamaah sekalian. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini, dan kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.